sosial ini loh, modul 6 yang akan kita bahas termasuk bidang ilmu apa? Keluarga dan kelas sosial yang akan kita bahas di modul 6 ini termasuk bidang ilmu apa? Nggak dengar tak suara saya? Sama, ini tetap sosiologi juga ya, keluarga dan kelas sosial. Jadi kelompok, keluarga dan kelas sosial itu masih termasuk bidang ilmu sosiologi. Bisa saya lanjutkan? Iya, silakan. SMP dapat sosiologi ya? Dulu saya dapat sosiologi itu di SMA. SMA kelas 2 itu dapat. Terus kan kalau waktunya zaman saya tuh masih penjurusannya masih di kelas 3. Jadi saya dulu jurusan IPS. Ya, dapat lagi kelas 2 sama kelas 3 SMA. Mbak penjurusan kelas 1. Saya dulu penjurusan di kelas 3. Saya manusia IPS. Apa juga ya? Yang 4 kelompok acuan yang mana aja Mbak tadi? Yang di slide halaman berapa? Yang selebritis tadi tah? Tergantung sih Mbak. Maksudnya tergantung konteksnya. Kan kadang-kadang kan ada jenis barang yang membutuhkan pengetahuan tentang penggunaan barang tersebut. Ya kayak misalnya laptop tadi, atau mungkin handphone itu. Kalau laptop misalnya yang butuh gitu, itu kalau expert mungkin lebih cepat karena dia bisa tahu figurnya. Oh, orang-orang yang ahli aja milih itu. Jadi kayak misalnya Yamaha, dia bintang iklannya Rossi kan termasuk expert di bidang permotoran kan. Iya, enggak apa-apa Mas. Ya, itu lebih cepat. Tapi ada juga misalnya kalau kayak produk fashion. Kalau produk fashion yang disuruh jadi modelnya misalnya siapa? Misalnya ya tadi Dokter Boyke, ya mungkin nggak ada yang mau beli juga. Jadi tergantung mbak-mbak sama mas-mas punya produk apa. Mbak Maria. Nah iya kan, misalnya produk fashion tapi bintang iklannya walaupun artis misalnya sudah sepuh, ya sama aja nggak ada yang mau beli. Kecuali fashionnya memang sasarannya orang tua, beda cerita. Jadi tergantung konteksnya kok mbak. Yang pasti itu public figure. Cuman public figure seperti apa tergantung. Bisa selebritis, bisa artis, bisa juga expert. Kalau orang biasa juga misalnya misalnya iklan-iklan mungkin susu atau apa yang menggambarkan keluarga minum bersama, itu cuman orang biasa atau model-model biasa yang kita juga nggak terlalu tahu, itu juga bisa. Misalnya iklan rokok juga yang ditampilkan kan saya pria-pria yang kuat-kuat, atau tergantung rokoknya juga kan mau memberi image seperti apa. Kalau yang kayak dulu saya bilang Jarum itu kan yang adventure, misalnya pasti cari cowok yang keker yang kuat-kuat, maksudnya
benar-benar menunjukkan bahwa mereka itu petualang. Nah, orang-orang yang petualang milihnya rokok itu misalnya. Jadi tergantung kok mbak, maksudnya efektif atau nggak efektifnya tergantung kita. Yang pasti harus sesuai, maksudnya sesuai dengan positioning produk kita seperti apa. Paham ya mbak Ani? Masa jis keker. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya makanya itu kan biasanya ketika artis-artis atau selebriti atau siapapun yang dia menandatangani kontrak untuk jadi model atau brand ambassador, ya kan yang istilahnya ada brand ambassador, itu dia pasti ada klausul yang harus dilakukan. Misalnya kayak dia bintang iklan untuk produk remaja, mungkin peraturannya tidak boleh nikah, atau selama kontrak mungkin belum boleh nikah dulu, atau misalnya apa, itu pasti ada hal-hal yang harus dipenuhi. Yang pasti tidak boleh image-nya jadi jelek, karena dia kan jadi model, jadi seseorang yang menggambarkan suatu produk lah. Kalau image-nya dia sudah jelek, otomatis kan buyar. Orang mana percaya mau beli barang yang dimodelin sama misalnya pembunuh, mana ada yang mau. Jadi kayak gitu, memang apa ya, ada tugas berat juga sebenarnya buat model-model itu. Dia harus bisa menjaga image sesuai dengan apa yang dipromosikan. Kayak misalnya siapa ya kemarin itu, sebentar saya lupa, nggak tahu itu di mana, ada pokok barusan ini, karena dia karena orangnya tersandung kasus, kalau nggak salah artis Korea. Jadi dia terkena kasus apa ya, kalau nggak salah kasus pelecehan seksual. Jadi dia diberhentikan sama yang bikin kontrak sama dia, dan selain diberhentikan juga harus bayar kompensasi. Iya, biasanya yang lagi naik daun, yang lagi terkenal itu biasanya laku bener. Itu. Paham ya? Ada lagi mau ditanyakan enggak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, Mbak, Mas. Oke, saya lanjutkan tentang keluarga. Keluarga, perbedaan antara keluarga sama kelompok lain. Tadi keluarga termasuk kelompok primer apa sekunder? Termasuk kelompok formal atau informal? Primer. Keluarga termasuk primer sama informal ya. Jadi kalau keluarga itu terbentuk oleh pernikahan atau kelahiran. Tapi kalau kelompok lain itu terbentuk oleh pekerjaan atau tugas atau hal lain. Misalnya ayah, ibu, dan anak itu kan terikat kan. Walaupun misalnya ayah ibunya pisah, tapi mau sampai kapanpun dia tetap anaknya dari ayah ibu tersebut. Terus hubungannya lebih permanen itu tadi. Apalagi yang ada hubungan darah. Mau misalnya nggak mengakui dia bukan anakku, dia bukan bapakku, dia apa, tapi selama mereka masih sedarah, sebenarnya tetap kan ada ikatan, walaupun mungkin tidak secara tertulis atau tidak secara tapi itu kalau memang mereka bapak dan anak, mau nggak diakui seperti apapun ya tetap bapak dan anak, ya toh.